Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mahfuz Zaini Aulia Rohman. Di sini saya akan menjelaskan algoritma long short-term memory loss untuk mendeteksi ujaran kebencian pada komen Twitter. Yang pertama yaitu konsep algoritmanya, di mana jenis LSTM ini adalah mode pemrosesan lain untuk RNN yang diciptakan oleh Hecheter and Schmidt-Huber pada 1997, yang kemudian dikembangkan dan dipopulerkan oleh banyak peneliti, mana layaknya RNN, jaringan LSTM memiliki beberapa mode pemrosesan berulang yang digunakan untuk modulnya digunakan untuk mengulangi dalam jaringan LSTM tersebut. Yang bisa dilihat di sini ada gambarnya, di mana pemrosesan LSTM itu dilakukan berulang. Kemudian yaitu alasan kenapa LSTM itu hadir, yaitu dimana RNN itu memiliki sebuah algoritma RNN memiliki sebuah kekurangan, dimana yang bernama yaitu vanishing gradient, dimana RNN ini sulit mempelajari ketergantungan jarak jauh dalam interaksi antar kata yang terpisah pada beberapa bagian. Dan cara mengatasi dari vanishing gradient ini dengan menambahkan inisialisasi metrik yang dapat mengurangi efek dari vanishing gradient ini, yang bisa diatur dari sejak awal. Kemudian mekanismenya, mana kunci dari LSTM ini adalah dari jalur yang menghubungkan konteks lama ke konteks baru di bagian atas modul LSTM. Seperti gambar di bawah ini, yaitu konteks CT, disebut juga cell state atau memory state di dalam beberapa artikel. Dengan adanya jalur di atas, suatu nilai dari konteks yang lama akan dengan mudah diteruskan ke konteks yang baru dengan sedikit modifikasi jika diperlukan. Kemudian langkah pertama yaitu sebuah konteks akan melewati gerbang sigmoid yang bisa disebut dengan gerbang lupa atau forget gate, yang disimbolis dengan FT. Gerbang ini membaca HT-1 dan XT dan menghasilkan angka 0 dan 1 untuk setiap elemen dalam CT-1. Dan nilai 1 artinya itu benar-benar elemen itu dijaga sampai nanti akan digunakan. Kemudian untuk jika hasil nilainya 0, maka maka elemen tersebut akan disingkirkan. Dan yang langkah kedua yaitu memutuskan informasi baru yang akan digunakan di konteks baru atau CT, yang akan diproses melalui dua bagian. Yang pertama melalui gerbang sigmoid input atau bisa disebut gerbang masukan. Kemudian memutuskan nilai di mana yang akan kita perbarui. Lalu sebuah lapisan TAN menghasilkan kandidat vektor baru vektor konteks baru yang disimbolik dengan C komplement T atau bisa dibilang C tilde. Lalu digabungkan keduanya untuk membuat pembaruan dari konteks nantinya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memperbarui konteks lama pada CT-1 ke konteks baru yang disimbolik dengan CT, yang mana dikalikan terlebih dahulu dengan konteks lama dengan yang hasil dari forget gate, kemudian melupakan yang bertujuan untuk melupakan hal yang sudah diputuskan untuk dilupakan. Kemudian dikalikan kembali ke kandidat konteks baru, yaitu dengan
C tilde dengan IT atau input dari nilai hasil input get. Kemudian untuk memutuskan, ini bertujuan untuk memutuskan beberapa banyak kita akan menyertakan kandidat konteks baru, lalu kemudian ditambahkan keduanya, lalu akhirnya semua itu ditambahkan ke konteks baru yang akan menghasilkan konteks baru di akhir dari penghitungan tersebut. Dan langkah terakhir yaitu kita perlu memutuskan apa yang akan kita hasilkan. Output ini akan didasarkan pada nilai dalam konteks dan dilewatkan ke suatu filter. Yang pertama yaitu menggunakan gerbang sigmoid yang dinamakan dengan gerbang output untuk memutuskan bagian-bagian apa yang akan konteks hasilkan. Kemudian kita lewatkan konteks melalui tan untuk membuat nilai menjadi antara min 1 dan 1. Kemudian dikalikan dengan output get sigmoid yang tadinya, sehingga kita hanya menghasilkan bagian yang akan kita putuskan. Baiklah, di sini adalah codingan Python yang bertujuan untuk diaplikasikannya sebuah algoritma long short term memory. Yang pertama yaitu yang harus dilakukan yaitu meloading dataset. Yang dataset ini berisi komen-komen yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan juga kalimat-kalimat mana saja yang termasuk dalam salah. Setelah melakukan loading data, langkah selanjutnya yaitu membagi dataset yang dibagi antara lain yaitu ada data training dan juga dataset. Kemudian melakukan pre-processing yang mana nantinya ada tokenizer yang bertujuan untuk memisahkan perkata dari sebuah kalimat yang sudah ditentukan panjangnya sebelumnya. Setelah melakukan pre-processing, kemudian setelah itu melakukan training model yang bertujuan untuk memanggil model LSTM yang ada pada modul TensorFlow pada Python. Di sini pada model training model ini memasukkan nilai-nilai antara lain yaitu ada data training dan juga data test yang sudah dibagi sebelumnya. Setelah training model sudah dilakukan, lalu masuk ke model validasi. Ini bertujuan untuk implementasi LSTM dengan memasukkan kalimat baru. Validasi model ini bertujuan untuk melihat apakah akurasi dari algoritma ini dapat dilihat dengan memasukkan sebuah kalimat yang nantinya dicek di algoritma ini. Dan di sini adalah proses-prosesnya. Kemudian algoritma ini di loop atau diulangi sebanyak 20 kali dan hasilnya memiliki akurasi sebesar 70 hingga 80%, yang mana kalimatnya itu adalah makan daging anjing pakai sayur kol. Itu bukan termasuk hate speech. Baik, sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.